Kalau menurut Pak Anies berarti sekarang good governance belum dijalankan secara optimal. Ini PR Indonesia bertahun-tahun mengembalikan kepercayaan bahwa tata kelola dijalankan dengan benar. Praktek korupsi itu dicegah dan bila kejadian maka dihukum yang serius. Saya suka nanya kalau narasumber saya orang-orang tua gitu, yang dulunya aktivis zaman Orde Baru gitu. Kalau soal korupsi, mending zaman Orde Baru apa reformasi gitu. Nah mereka justru menganggap bahwa makin kacau nih korupsi yang ada sekarang gitu. Ini dari pandangan orang-orang tua itu ya Pak Anies. Nah kalau Pak Anies sendiri, bahkan kemarin tuh muncul Liga Korupsi Pak Anies. Apa? Liga Korupsi. Liga korupsi. Tah, Apa tuh? saya ini dulu ya. Nah ini Pak Anies, maaf. Ada klasmennya udah kayak Liga Champion. Nah ini mungkin kita beralih sedikit Pak Anies ya ke bidangnya Pak Anies nih. Dari kemarin tuh saya baca banyak banget berita PHK. Terus juga di sosial media lain saya baca ada keluhan-keluhan katanya penjual takjil itu nggak selaku Ramadan tahun lalu gitu ya. Nah ini jangan-jangan masyarakat pada mikir gitu. Jangan-jangan kita akan ngalamin krisis ekonomi Pak Anies. Kalau menurut Pak Anies bagaimana? Gini, apakah nanti akan mengalami krisis atau tidak, kita harus lihat ya. Banyak faktor itu ke sana. Tapi bahwa sekarang kita mengalami penurunan daya beli itu benar. Dan penurunan daya beli itu kemudian berdampak pada fenomena yang tadi dilihat. Itu consumer confidence kita menurun, spending di keluarga kita menurun, artinya daya beli kita menurun. Ditambah lagi pada situasi saat ini adalah situasi di mana bulan yang seharusnya bulan belanja, bulan penggerakan ekonomi. Karena bulan puasa itulah biasanya konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Konsumsi rumah tangga meningkat, seluruh kegiatan spending itu terjadi di sini. Nah, di saat bulan puasa sampai Lebaran, nanti kita harus lihat data akhirnya, tapi kita menyaksikan ada penurunan. Nah, kalau ini terjadi, tentu tidak baik untuk perekonomian kita, tidak baik untuk perekonomian rumah tangga kita. Ditambah dengan penyesuaian tenaga kerja, dari mulai penyesuaian jam kerja sampai pengurangan tenaga kerja, dan itu menunjukkan pelambatan ekonomi. Lalu, jadi kalau kita lihat ekonomi secara umum tuh, nomor satu yang menggerakkan perekonomian itu adalah konsumsi rumah tangga. Yang kedua adalah pengeluaran pemerintah. Karena pengeluaran pemerintah itu menggerakkan perekonomian. Yang ketiga adalah kegiatan investasi. Investasi ini adalah investasi dalam artian langsung, dalam bentuk pembuatan pabrik, pembuatan unit usaha, atau investasi dalam artian pasar modal. Lalu ekspor, kurangin impor. Itu unsur yang membuat perekonomian kita bergerak. Nah, pada saat ini kegiatan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan. Yang tadi dibilang. Kemudian yang kedua, pemerintah melakukan pengurangan juga. Sebetulnya bukan pengurangan, memang uangnya terbatas gitu. Ini kadang-kadang saya berpikir, ini efisiensi atau kurang uang ya? Efisiensi itu kan pengiritan. Pengiritan itu gini, saya uangnya 100, saya mau ngirit, saya keluarkan hanya 70. Nah, itu namanya pengiritan. Tapi kalau kita keluarin 70 karena punya uang 70, itu bukan pengiritan. Uangnya habis. Uangnya nggak ada. Gitu. Uangnya segitu.
Dan saya belum tahu ini pengiritan atau uangnya memang adanya segitu gitu. Itu dua hal yang berbeda ya. Lalu kegiatan investasi, jelas investasi kita merasakan ada perlambatan. Bahkan pasar modal kemarin kita menyaksikan penurunan yang signifikan. Nah itu kalau IHSG anjlok gitu Pak Anies, dampaknya buat masyarakat apa ya? Sebetulnya kalau untuk masyarakat luas tidak ada dampak langsung, karena yang menjual dan yang membeli itu sama-sama entitas swasta, sama-sama pelaku pasar lah gitu. Jadi, tetapi peristiwa ini menimbulkan kecemasan, mengirimkan pesan tentang kondisi perekonomian, kondisi keuangan negara secara umum. Jadi akibat penurunan itu, maka kita menyimpulkan pasar merespon negatif terhadap apa yang sedang dijalankan sekarang. Tapi bagi masyarakat umum tidak ada dampak langsung. Jadi kalau fenomena di pasar modal itu mengirimkan pesan ketika kebijakan-kebijakan yang disusun direspon positif oleh pasar, maka indikatornya adalah indeks saham, harga saham gabungan akan meningkat. Dan itu artinya pasar memiliki confidence. Orang mau masuk, orang mau naruh uang. Tapi kalau sebaliknya dia mengalami penurunan. Di balik ini semua apa sesungguhnya yang menjadi kata kunci? Sebenarnya kata kuncinya itu malah bukan semata-mata kebijakan ekonomi, tapi kata kuncinya adalah konsistensi kebijakan secara umum, mengembalikan kepercayaan bahwa ada governance, ada ketaatan kepada prosedur, ada ketaatan kepada prinsip-prinsip tata kelola yang benar. Karena itulah yang membuat dunia usaha, apalagi pelaku investasi global, mau menitipkan, memasukkan uangnya ke Indonesia. Dan kita membutuhkan modal itu. Modal itu sederhana aja. Kalau ada punya warung, lalu warung ini ingin berkembang, dia nggak punya modal, terus minta modal dari mana? Dari luar warung itu. Nah, seperti kita Indonesia, kita ingin membangun A, B, C, D, uangnya dari mana? Kita harus mengundang pemilik-pemilik modal untuk masuk. Tapi pemilik modal itu hanya mau masuk kalau warung itu laporan keuangannya jelas, dengan laporan diaudit oleh auditor yang kredibel, tidak ada praktek korupsi, tidak ada pemalakan, tidak. Nah, kalau itu baru dia mau invest ke sini, ke warung itu. Tapi kalau tidak, jadi pilih warung lain. Kalau menurut Pak Anies berarti sekarang good governance belum dijalankan secara optimal. Ini PR Indonesia bertahun-tahun mengembalikan kepercayaan bahwa tata kelola dijalankan dengan benar. Praktek korupsi itu dicegah, dan bila kejadian maka dihukum yang serius. Nah, ini yang sering sekali disampaikan. Saya kalau jumpa dengan pelaku-pelaku ekonomi global, hampir semua semua bilang isunya adalah governance. Karena berkegiatan di Indonesia itu biaya yang tidak ada dalam bukunya terlalu mahal, yang nggak bisa dilaporin. Dia harus membayar 1, 2, 3, 4. Saya sampai pernah ketemu satu pengusaha itu menceritakan pada 10 yang saya harus bayar nggak bisa masuk dalam laporan saya, Pak. 10 itu 10 pihak. Itu nggak bisa dijelaskan dalam laporan. Dan mereka nggak mau kalau harus nyelip-nyelipin itu maksudnya dimasukkan di dalam cost item, digelembungkan supaya bisa ngeluarin, nggak mau tuh. Nah, selama kita masih ekosistemnya seperti itu, suasana itu, susah kita membawa orang masuk. Banyak sekali perjanjian investasi itu tidak ditandatangani di Jakarta.
tapi ditandatangani di Singapura. Malah ke negara samping ya. Ya, kira-kira kenapa coba? Ya itu tadi mungkin ya Pak, good governance-nya itu ya. Ya kan kira-kira begini, kalau sampai ada masalah hukum, saya tidak ke pengadilan di Jakarta, tapi ke pengadilan di Singapura. Karena kalau ke pengadilan di Jakarta atau pengadilan di Indonesia, dia harus punya koneksi dengan A, B, C, D, E. Jadi bukan perkaranya yang menjadi faktor penyebab atau dasar keputusan, tapi ini si A, si B, si C, si D, baru dia bisa menang. Kalau perkaranya benar, tapi dia tidak punya koneksi, belum tentu bisa menang. Iya, iya. Nah, itulah dia memilih mengerjakan di Singapura. Kenapa? Kalau di Singapura menurut mereka, kalau perkaranya benar ya benar, nggak perlu punya koneksi. Iya, iya. Nah, itu selama saya sering bilang kok indikator sederhana, kalau investasi besar masih tetap tanda tangannya di sana, maka sebenarnya kita nih belum beres nih. Berarti tanda tangan di sana, tapi investasi tetap di sini gitu Pak. Ya, Berarti nah nanti kepastian hukumnya begitu ya. itu dia. Satu adalah soal kepastian hukum. Yang kedua adalah soal aturan yang jelas, pembagian kewenangan yang jelas, dan bagaimana penyimpangan itu tidak dibiarkan. Ngomong-ngomong soal hukum juga Pak, kita sama-sama tahu ya, ada demo terhadap RUU TNI yang disahkan. Gimana Pak Anies melihat situasi ini? Ini meneruskan pada aspek ekonominya nih. Jadi bagi para pelaku ekonomi, ketaatan pada prosedur, ketaatan kepada governance itu sangat penting sekali. Jadi kalau kita memproses sebuah undang-undang di dalam sorotan publik dengan prosedur yang tidak ditaati, maka bagi mereka yang mau melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia berpikir dua kali. Bisa jadi kita akan mengalami hal yang sama. Kami taat prosedur, orang lain tidak taat prosedur dan dibiarkan. Jadi saya menangkap fenomena pengambilan keputusan yang tidak mengikuti prosedur yang benar itu mengirimkan pesan yang keliru, pesan yang negatif kepada semua pelaku kegiatan di Indonesia, khususnya kegiatan ekonomi. Jadi ini kalau ngomong substansinya saya sudah sempat sampaikan beberapa waktu yang lalu, tapi saya bilang prosedurnya saja itu akan menimbulkan pertanyaan karena ada urutan-urutan yang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, semua kebijakan yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan, sebaiknya perbedaan itu dipandangkan sebelum diputuskan. Diskusi-diskusi begitu ya. Iya. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Dan dengan cara seperti itu, maka kita semua akan sampai kepada keputusan yang matang. Tapi kalau udah diputuskan dulu, habis itu kemudian pro dan kon, yang kemudian jadi politis, tidak teknokratis lagi, udah keputusan. Itulah sebabnya saya melihat proses ini harusnya dijalani dengan benar, apalagi menyangkut tema yang menimbulkan perdebatan panjang. Bahkan sehari dua hari sesudah selesai ditetapkan pun draftnya tidak keluar. Jadi orang bertanya-tanya mana ini gitu keputusannya. Nah, padahal salah satu syarat untuk menimbulkan kepercayaan adalah transparansi. Transparansi itu menimbulkan kepercayaan. Intransparansi menurunkan kepercayaan. Yang sedang dialami Republik ini adalah soal menurunnya kepercayaan. Jadi jangan sampai proses-proses ini semua menjadi malah jadi data tambahan untuk membenarkan bahwa Indonesia sedang mengalami praktek bad governance.
hanya karena hal-hal yang nggak perlu gitu. Sesungguhnya bisa dihindari gitu. TNI itu milik rakyat, dari rakyat, dan rakyat mencintai TNI. Tidak ada rakyat membenci TNI. Saya mencintai rakyat, menyayangi, dan TNI itu bagian dari rakyat. Izinkan rakyat untuk mendiskusikan di warung kopi, mendiskusikan di ruang percakapan, seminar, diskusi oleh siapa? Oleh rakyat, di mana-mana, di pendopo-pendopo kampung, karena ini adalah bagian dari rakyat. Padahal ini adalah institusi yang dicintai oleh rakyat, institusi yang dirasakan sebagai bagian dari rakyat. Jangan sampai ada proses yang memisahkan TNI dari rakyat. Jangan sampai ada proses yang membuat TNI itu seakan-akan bukan bagian dari rakyat. Kita harus ingat, jangan juga bebani TNI dengan tugas-tugas yang bukan menjadi tugas utamanya. Kasihan juga. Kenapa dikasih beban tugas-tugas yang bukan tugas utamanya? Tugas utamanya adalah menjaga pertahanan, keamanan, keutuhan Republik Indonesia. Itu tugas utamanya, dan kita menginginkan TNI yang profesional, TNI yang benar-benar bisa menjalankan seluruh fungsi itu dengan baik. Itu saja bukan tugas yang ringan. Bung Karno pernah berpesan, jangan sampai angkatan perang itu masuk ke dalam wilayah politik. Itu pesan Bung Karno. Dan Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah menyampaikan dan selalu menunjukkan sikap mentaati keputusan pemerintah yang sah, walaupun mungkin secara pribadi beliau tidak setuju, tapi taat, ikut. Ini Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, ini orang yang sangat dihormati di dalam institusi TNI kita. Jadi saya rasa kita tata ini proses itu dengan benar, lalu substansinya libatkan semua. Dari situ nanti kita akan muncul dengan keputusan yang matang. Saya kadang suka penasaran gitu, Pak Anies ya, sebagai orang yang lahir 90-an gitu, nggak terlalu banyak merasakan era Orde Baru. Ngerasain tapi zaman kecil gitu. Nah kadang kalau muncul berita-berita korupsi, saya suka nanya kalau narasumber saya orang-orang tua gitu, yang dulunya aktivis zaman Orde Baru gitu. Kalau soal korupsi, mending zaman Orde Baru apa reformasi gitu. Nah mereka justru menganggap bahwa makin kacau nih korupsi yang ada sekarang begitu. Ini dari pandangan orang-orang tua itu ya Pak Anies ya. Nah kalau Pak Anies sendiri, bahkan kemarin tuh muncul Liga Korupsi Pak Anies. Apa? Liga Korupsi. Liga Korupsi. Apa tuh? Saya ini dulu ya. Nah ini Pak Anies, maaf. Ada klasmennya, udah kayak Liga Champion. Jadi muncul apa ya, hal seperti ini meme gitu ya di sosial media gitu Pak Anies. Nah menurut Pak Anies tuh bagaimana ya soal korupsi kita hari ini? Ya parah memang. Parah Pak. Luar biasa parah. Jadi ini sebabnya kenapa mentaati aturan itu penting. Kalau kepemimpinan kompromi dalam soal aturan, maka penyimpangan akan masif. Jadi kita bilang, nih saya yang penting proyek stupa ini jalan. Gimana caranya saya nggak peduli. Ini masalah. Caranya penting. Kenapa? Ini uang negara dari pajak rakyat yang harus dilaporkan kepada rakyat. Nah ada fenomena di mana kita di negeri ini yang penting barangnya jadi. Prosesnya gimana tidak peduli. Itu menurut saya tuh salah satu masalah utama. Lalu yang kedua, teman-teman, ini ada praktek di mana jabatan dipandang sebagai sumber pendapatan. Karena itu jabatan buat rebutan.
Karena ini adalah pendapatan. Seperti jabatan itu kayak kegiatan usaha. Jadi kalau saya jadi kepala dinas, maka dinas itu adalah usaha saya tuh. Kalau saya jadi kepala polisi itu adalah usaha saya tuh. Kalau saya jadi komandan, inilah usaha saya. Ini semua adalah jabatan publik, bukan kegiatan usaha. Pengabdian pada masyarakat. Bahasa bagusnya begitu, pengabdian. Minimal ini tanggung jawab amanat nih. Amanat yang diembankan, dan kita ini semua yang dilantik oleh negara ini baca sumpah sebelum dilantik. Sumpah itu pesannya. Nah, saya melihat beberapa waktu ini kita harus mengembalikan kedisiplinan di situ. Praktek korupsi yang luar biasa ini itu salah satu efek dari pembiaran. Udah dibiarkan aja. Fajar mau korupsi mau tidak, yang penting dukung saya. Itu masalah. Ya Fajar dukung saya dan jangan korupsi gitu. Tapi kalau yang penting Fajar loyal, yang penting Fajar dukung, Fajar mau ngerjain apa aja saya tutup mata, itu repot. Nggak bisa tutup mata. Kenapa? Begitu tutup mata dan dianggap tidak penting, maka itu dianggap sebagai pembiaran. Oh, itu boleh menular dan ekstrim, nanti panen kita kayak begini nih. Nah, tapi memang mentaati hukum itu abstrak. Kalau mentaati penegak hukum itu konkret. Nah, kita ini seringkali taatnya pada penegak hukum, bukan taat pada hukum. Jadi jalan ada perboden, abstrak itu. Aman tuh kosong, saya jalan aja. CCTV nggak ada lagi. Perboden kan dilarang tuh, tapi kan itu abstrak. Iya. Kalau langgar, ada nggak yang negur saya? Nggak ada. Abstrak itu. Tapi kalau ada petugas di situ, nah itu konkret tuh. Nah, kita harus mendidik diri kita sendiri dan seluruh unsur di bangsa ini untuk taat pada hukum, bukan hanya taat pada penegak hukum. Jadi kalau lihat di situ ada yang tidak boleh, ya itu jangan dikerjakan. Siap.